Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum metode kuantitatif sumber daya perairan dan perikanan MSP 339. Pada pertemuan ke-6 ini dengan materi penarikan contoh acak berlapis yaitu PCAB. Nah, sebelum mulai materi, perkenalkan dulu PJ materi pada minggu ini yakni saya, Robitra. Semoga teman-teman dapat mengerti materi yang saya berikan. Nah, sebelum memulai, saya ingin teman-teman tahu bahwa penarikan contoh acak berlapis memiliki nama lain yaitu stratified random sampling dari kata stratified atau strata. Nah, pertama-tama, PCAB, yaitu merupakan singkatan dari penarikan contoh acak berlapis memiliki nama lain stratified random sampling dengan ciri-ciri pada di bawah ini. Metode pengambilan sampel yang memperhatikan strata atau tingkatan dalam hal ini juga dapat dianggap sebagai lapisan karena berlapis dalam suatu populasi. Nah, PCAB bisa digunakan pada populasi yang bersifat heterogen terhadap karakter atau perubahan yang akan diamati. Populasi pada PCAB dibagi ke dalam strata tertentu dengan tujuan setiap sampel yang diamati dari setiap strata dapat merepresentasikan atau mewakilkan karakteristik populasi yang ada. Hal ini bersifat penting dikarenakan PCAB digunakan pada populasi yang berskala besar dan bersifat heterogen. Selanjutnya adalah kelebihan dari PCAB. Nah, PCAB ini pertama mampu memastikan bahwa contoh yang kita dapatkan terdiri dari beberapa strata atau lapisan. Kemudian penggunaan PCAB memungkinkan untuk melakukan pendugaan pada setiap subpopulasi atau di setiap lapisan. Kemudian PCAB juga kelebihannya adalah mengurangi biaya survei. Selanjutnya adalah kekurangan dari PCAB. Pertama, diperlukan daftar populasi dari setiap lapisan atau strata yang bersifat secara mutlak. Hal ini mutlak dikarenakan PCAB itu sendiri yaitu berlapis dan terbaginya strata setiap tingkatan, sehingga harus adanya daftar populasi lengkap dari setiap strata dan juga lapisan atau tingkatan. Kemudian di sini adalah biaya transportasi tinggi, terutama bila populasi memiliki unsur yang menyebar luas secara geografis. Nah, hal ini berbeda dengan yang di kelebihan. Pada kelebihan ketiga, yakni PCAB mampu mengurangi biaya survei, namun di kekurangannya adalah PCAB mampu meningkatkan biaya transportasi. Nah, hal ini dikarenakan PCAB itu memiliki populasi yang bersifat heterogen, di mana kita tidak tahu kondisi suatu organisasi atau suatu populasi yang menyebar luas secara geografis, sehingga hal ini dapat meningkatkan biaya transportasi kalau menggunakan PCAB. Nah, berikut adalah rumus-rumus pada PCAB. Yang pertama ada penduga populasi dengan rumus sebagai berikut, disimbolkan dengan YST. Kemudian ada penduga ragam, disimbolkan dengan VYST, dan juga ada B atau galat atau error. Selanjutnya adalah penduga total populasi, disimbolkan dengan tau YST. Dan untuk keterangan dari rumus dapat dilihat sebelah kanan bawah. Kemudian ada ragam total populasi, disimbolkan dengan V tau YST, dan juga B atau galat error. Selanjutnya adalah penduga proporsi PCAB, itu simbolkan sebagai berikut, untuk mencari ragamnya juga, dan juga ada B atau mencari errornya. Kemudian pengukuran ukuran contoh, disimbolkan dengan N kecil, dengan rumus sebagai berikut, dan juga alokasi contoh dalam PCAB yang dibagi menjadi dua, yakni alokasi proporsi dan juga alokasi optimal. Selanjutnya, kita langsung saja ke teladan 1. Nah, sebelum masuk ke teladan 1, saya ingin menjelaskan dulu pada teman-teman bahwa pada PCAB ini pengaplikasiannya dapat digunakan pada ranah MSP dan juga di luar ranah MSP. Nah, untuk ranah MSP itu sendiri, PCAB biasanya digunakan dalam pembagian ikan berdasarkan ukuran dan juga biayanya. Hal ini dikarenakan setiap ikan memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai yang beda dalam setiap ukurannya, sehingga nilai dan juga biaya yang ada di setiap ikan itu memiliki dalam tingkatan yang berbeda, ekonomis tinggi atau ekonomis rendah. Nah, untuk di luar MSP, di luar ranah MSP itu contohnya pada teladan 1 ini akan saya bacakan. Sebuah kapela hotel ingin menduga jumlah jam kerja yang hilang dikarenakan General Manager atau GM, Front Office, FO, dan Housekeeping HK memiliki alasan yang berbeda-beda untuk tidak masuk kerja. Oleh karena itu, owner hotel memutuskan untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode PCAB. Nah, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengaplikasian PCAB di sini adalah pada suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan memiliki tingkatan pekerjaan dan juga jabatan. Nah, di sini adalah tentang manajer, front office, dan juga housekeeping yang memiliki tingkatan berbeda dan juga ada di tingkatan yang berbeda, sehingga di sini dapat digunakan untuk metode PCAB. Lanjut aja kita ke soal, yakni General Manager disimbolkan dengan GM yang berwarna merah, Front Office dengan FO warna hijau, dan juga Housekeeping dengan warna biru. Nah, di sini diketahui data populasi atau N besar sebagai berikut, GM 159, FO 70, dan juga SP 3. Kemudian data contoh yang diambil atau N kecil sebagai berikut,
General Manager, teman-teman dapat melihat nilai-nilai atau angka-angka yang ada di sini. Kemudian front office sebagai berikut, dan juga housekeeping 1 dan juga 2. Nah, tahap utama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus mengetahui berapa banyak jumlah angka yang ada pada setiap populasinya atau stratanya. Yang pertama adalah hitung dari setiap tingkatan yang ada. General Manager, ada hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan 3 berarti N kecilnya 18. Kemudian front office 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan 2 berarti ada 10. Juga housekeeping berarti ada 2. Lalu teman-teman bisa mengerjakan ke dalam metode PCAB-nya. Pertama, teman-teman harus mencari dulu nilai Y-bar sebelum masuk ke rumus PCAB yang awal. Nah, pertama di sini adalah kita akan mengukur dan juga menghitung GM terlebih dahulu, yaitu diketahui berdasarkan soal N besar GM yaitu 159 dan juga N kecilnya 18 berdasarkan penghitungan kita tadi, yaitu terhadap suatu nilai yang ada, nilai yang sudah ada di sini. Dan kemudian pertama kita akan mencari Y-bar dengan rumus sebagai berikut, N besar dibagi dengan N kecil, dan angka dibuka sebagai berikut. Kemudian yang dikerjakan adalah mencari sigma Y, yaitu menjumlahkan setiap data yang ada, dan juga sigma Y kuadrat, yaitu mengkuadratkan setiap data lalu menjumlahkannya. Dan untuk sigma Y dalam kurung kuadrat, itu mengkuadratkan sigma Y yang sudah ditemukan. Nah, kemudian mencari sumbangan baku dari tingkatan pertama, yaitu manajer. Ditemukan sebagai berikut dengan rumus berikut. Jangan lupa untuk dibagi dengan N kecil min 1, yaitu adalah 18 min 1. Kemudian lanjut aja untuk front office dan juga housekeeping, di mana tingkatan kedua dan juga ketiga, menggunakan rumus yang sama, sebagai berikut ya. Jadi bisa dilihat saja, dimengerti, karena pengerjaannya juga sama. Nah, itu setelah ditemukan nilai dari tingkatan kedua atau front office dan juga tingkatan ketiga dari housekeeping, dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah perhitungan masuk dalam metode PCAB-nya atau penduga populasi. Pertama di sini dengan rumus sebagai berikut, YST, masukkan angka-angkanya, bagaimana ini GM, ini FO, dan juga ini HK, dan juga ini GM, FO, HK, jumlahkan, lalu ditemukan hasil sebagai berikut. Kemudian masuk ke penduga ragam dengan rumus sebagai berikut, sama halnya dengan yang sebelumnya, cuma ini dikalikan, lalu dibagi dengan total, dan juga mencari nilai B atau Galois-Terror. Selanjutnya adalah penduga total populasi dengan simbol tau, dengan mengalihkan N dikalikan dengan YST. Bukan angka sebagai berikut, lalu mencari ragam total populasi dengan rumus sebagai berikut, dan juga mencari B atau Galois-Terror dari ragam total populasi. Kemudian setelah dapat perhitungan semuanya, teman-teman bisa mencari selang kepercayaan, yaitu sama seperti materi sebelumnya, ada 2, SK contoh dan juga SK populasi, di mana SK contoh disebutkan dengan YST, dan juga SK populasi disebutkan dengan tau atau TYST. Dan di sini khususnya juga masih sama ya, rumusnya yaitu sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Nah, di sini kalau sudah ditemukan, berarti teman-teman telah menyelesaikan perhitungan teladan 1. Kita lanjut ke teladan 2 ya. Oke, di teladan 2 ini adalah perhitungannya, soalnya, bentuk aplikasinya itu masuk ke ranah MSP. Akan saya bacakan, seorang mahasiswa MSP ingin meneliti tentang pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan ikan di kolam MSP. Jika diketahui, terdapat 3 jenis ikan, yakni ikan nila, lele, dan ikan mujair, dalam proporsi populasi sebagai berikut. N kecil 30 dan N besar 380. Dengan nilai berikut, nila 100, lele 154, dan mujair 126. Maka tentukanlah nilai contoh pada setiap jenis ikan dengan menggunakan rumus alokasi proporsi contoh. Di sini saya bedakan dengan warna agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nila disimbolkan dengan warna merah, lele warna hijau, dan juga mujair warna biru. Dan di sini pada instruksi soal, mohon teman-teman teliti, sebutkan bahwa menggunakan rumus alokasi proporsi contoh, di mana di sini merupakan soal teladan 2 ini lebih mudah pengerjaannya dan juga lebih cepat dibandingkan dengan teladan 1. Akan memudahkan teman-teman jika teman-teman mengerti mengenai materi tersebut. Kita masuk ke pengerjaan. Nah, di teladan 2 ini diketahui bahwa N besar 380, N kecil 30, dan juga sebagaimana nilai yang sudah disebutkan pada soal. Nah, ini adalah nilai alokasi proporsi contohnya, teman-teman menggunakan rumus ini, jadi tidak usah mencari Y-bar dan juga mencari sumbangan baku dan lain-lain. Langsung saja masuk setiap strata yang ada, yaitu nila, lele, dan juga mujair. Dan di sini bedanya itu adalah pada nilai N besarnya. Teman-teman harus lebih jeli, di mana jangan sampai salah masukkan nilai N besarnya, dan juga jangan sampai ketukar, karena apabila satu step salah, ke bawahnya akan salah semua. Nah, di sini masukkan nilainya, NI-nya nila 100 dimasukkan,
lalu ditemukan dibagi dengan 380 yang berasal dari soal. Dan ditemukan hal ini 7,8947, yaitu dibulatkan ke atas apabila lebih dari 5 dan dibulatkan ke bawah apabila kurang dari 5. Nah, di sini untuk lele sebagai berikut ya, 154 berasal dari soal. Ini juga berasal dari soal 380, hanya tinggal dibagi saja. Lalu ketemu nilainya dan juga dibulatkan. Dan mujair sebagaimana sama juga seperti sebelumnya nilai lele ya. Jadi tinggal dibagi aja, dikali dan juga dibagi, lalu dibulatkan. Nah, setelah mengerti pengerjaan teladan 1 dan teladan 2, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal sendiri. Di sini juga ranahnya masuk MSP nih, yaitu terumbu karang. Soalnya sebagai berikut, diketahui luasan terumbu karang jenis tabulet adalah 120 meter, branching 80 meter, dan encrusting 50 meter, dan max depth 250 meter. Kemudian diambil contoh sebanyak 22. Berapakah alokasi contoh untuk masing-masing luasan terumbu karang apabila N besar 500? Semoga dapat dikerjakan dengan teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada asisten masing-masing. Oke? Terima kasih sudah mendengar materi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.